Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini atas nikmat Allah, taufik Allah, i'anah Allah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya fi yaumin la syafa'ata illa syafa'atum. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah saya bisa berdiri di sini lagi 3 kali loh ya. Udah 3 kali ya. Pancen apa ya? Ngasobah ya. Kalau ilmu bagi waris itu namanya ngasobah ya ini. Bagian-bagian yang tidak punya bagian jadi punya bagian. Namanya ngasobah itu kalau bagi waris itu namanya. Ya kadang dapat banyak, dapat yang gini ya. Ya toh, kadang yo ndak ya. Ndak ada jatah, kadang yo terus ngono ya. Namanya ngasobah ya. Malam hari ini bertepatan dengan malam nuzul Quran, malam 17 Ramadan, 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam ini termasuk malam Lailatul Qadar ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalil lagi ya bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pas di bulan Ramadan, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Mengenai tanggalnya, namanya para ulama kalau tidak berbeda pendapat itu bukan ulama ya. Secara umum itu ya tanggal 17 Ramadan. Kalau ahli Hijaz itu 24 Ramadan. Gitu lagi. Di Saudi mana ada nuzul Quran 17 Ramadan ya. Di sini si jazirah selain Hijaz itu rata-rata nuzulul Quran itu 17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, turun dari mana? Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya. Kemudian turun lagi berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Jadi tidak langsung 30 juz itu tidak Bang ya? Tidak langsung 30 juz. Berangsur-angsur menurut kebutuhannya. Ya, ayatnya surat yang pertama turun yaitu Iqra. Surat Al-Alaq, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Pada waktu itu pada Rasulullah Muhammad umur 25 tahun berkeluarga itu menikah sama bantu bahasanya, menikah dengan Siti Khadijah umur 40 tahun. Kenapa? Karena Siti Khadijah tahu bahwasanya ini nanti orang ini akan jadi nabi akhir zaman. Makanya dia menikah dengan yang namanya Muhammad. Ditunggu sampai 5 tahun, 10 tahun, sampai 15 tahun baru
Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi pas umur 40 tahun di Gua Sur. Jadi pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari malaikat Jibril itu beliau menggigil, menggigil, tidak kuat siapa ini? Kok orang kok aneh? Siapa ini? Belum pernah ketemu orang seperti ini. Makanya Rasulullah menggigil. Begitu menggigil, beliau pulang ke rumah Siti Khadijah. Zamiluni. Kemudian selimuti aku. Kenapa? Siti Khadijah tahu kenapa, gitu nggih. Kenapa? Ada apa? Aku menggigil, diceritakan. Aku menggigil ini karena aku tadi malam bertemu dengan seorang laki-laki. Beliau mengajari aku, Iqra. Baca Muhammad. Ma ana biqori'in. Saya tidak bisa baca. Ma ana biqori'in. Aku enggak bisa baca. Akhirnya apa? Diceritakan. Oh, Siti Khadijah paham bahwasanya wah lah ini nabi betulan ini Nabi betulan ini. Aku tidak salah orang. Nah, itulah pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diselimuti oleh Siti Khadijah, terus diceritakan masalah ini. Siti Khadijah pun masih menguji, betul apa tidak itu, betul apa tidak. Akhirnya apa? Nanti malam katanya beliau mau datang lagi. Rasulullah ngomong sama Siti Khadijah, nanti malam katanya beliau akan datang lagi. Nah, begitu datang, ditunggui sama Siti Khadijah itu nggih. Ditunggu. Akhirnya enggak datang. Malaikat Jibril enggak datang. Baik. Loh, kok enggak datang, Mas? Oh iya enggak datang ya. Besok ditunggu lagi. Malam berikutnya ditunggu sama Siti Khadijah. Ternyata enggak datang lagi. Malaikat Jibril enggak datang. Terus Siti Khadijah ini namanya orang cerdas ya, tanya kepada pamannya, kepada seorang pendeta, kenapa ya suamiku itu si Muhammad itu katanya bertemu dengan Jibril, katanya mau datang lagi kok enggak datang. Loh, si pendeta ngomong, apa kamu ada di situ? Iya. Oh, kamu jangan di situ. Kalau kamu di situ, malaikat Jibrilnya nggak mau datang. Karena malaikat Jibril itu kalau ada perempuan itu nggak mau datang. Akhirnya apa? Malam ketiganya Siti Khadijah itu sembunyi. Akhirnya begitu Siti Khadijah sembunyi, malamnya datang betulan, membawa surat ini, Bu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Hei orang yang berselimut, bangun, jangan tidur aja. Apa? Qumil laila illa qalila. Bangun salat malam. Bangun kamu beribadah di malam hari ini. Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh malam atau kamu kurangi sedikit. Jadi pertama yang diwajibkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sholat malam. Sebelum ini belum Isra Mi'raj ya. Jadi pertama kali yang diwajibkan kepada Rasulullah yaitu melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, sholat malam. Ini ya, dalilnya ini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ini ya. Jadi pertama kali yang diwajibkan kepada Rasulullah yaitu sholat malam. Oleh karena itu wajib bagi Rasulullah melaksanakan sholat malam itu. Bagi umatnya hukumnya sunnah muakkad nggih. Ya sunat muakkad nggih. Lho nabi ne wajib lho nggih. Wajib nggih. Mosok nggih. Malam-malam yo
pokoknya ya 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat diusahakan bisa sholat malam. Jadi yang wajib bagi Rasul pertama kali yaitu sholat malam. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, berikutnya setelah beberapa waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur menerima ayat-ayat demi ayat, ayat demi ayat. Akhirnya ayat-ayat Al-Quran itu ditulis pada apa itu kulit apa itu kulit pohon kurma, kulit pohon ditulis Al-Quran. Di pokok di kulit hewan ditulisi Al-Quran. Akhirnya apa itu Pak? Semuanya akhirnya tercecer Al-Quran ini Al-Quran ini tercecer di mana-mana. Ada yang di rumahnya Siti Aisyah, ada yang di rumahnya Siti Asma, ada yang di rumahnya Sayyidina Ali, tercecer. Sehingga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, akhirnya para sahabat ini bingung gimana ya Al-Quran ini tercecer di mana-mana. Akhirnya setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran, berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena Sayyidina Abu Bakar itu menjadi khalifah cuma 2 tahun, makanya sebelum habis jabatannya sampai meninggal mengumpulkan Al-Quran itu tidak cukup Pak. Sulit tercecer di mana-mana, sulit. Akhirnya diteruskan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terkumpul satu terkumpul, tapi belum lengkap, belum ada titiknya. Titiknya 1 di bawah, titiknya 2 di atas, titiknya 3 di atas, jim titiknya 1. Itu belum ada titiknya. Jadi ya cuma gambar-gambar gini gambar-gambar gini, masih gitu, tapi sudah terkumpul. Oleh karena itu, setelah Khalifah Umar bin Khattab itu wafat, digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Akhirnya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ini Al-Quran dicetak sudah menjadi 4 biji loh. 4 biji, bukan 4 gebok, 4 biji. Yang 1 diletakkan di Madinah, yang 1 di Mekah, yang 1 diantarkan ke Syam, yang satunya lagi diantarkan ke Irak, Kufah, ke Kufah. Nah, tapi bentuknya masih belum ada titiknya juga. Belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Oleh karena itu di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Quran ini disempurnakan. Kenapa? Karena orang-orang Kufah, Basrah, orang-orang Irak sana nggak bisa baca Al-Quran Pak. Lah wong ini ya bacanya gimana ini Ba sama dengan ta sama dengan sa, ja sama dengan ha, so, do, tidak ada titiknya, tidak ada bedanya. Oleh karena itu di zaman Sayyidina Ali dan beliau menjadi khalifah, pemerintahan dipindah ke Kufah. Kalau sekarang Irak di Kufah. Akhirnya Sayyidina Ali memerintahkan Abu Aswad ini untuk memberikan titik-titik dalam Al-Quran. Kalau ba di titik 1 di bawah, ta di titik 2 di atas, sa di titik 3 di atas, seterusnya titik itu. Tapi itu belum cukup bagi orang Ajam atau orang asing, orang di luar Hijaz, di luar Arab, belum bisa baca Al-Quran. Akhirnya oleh Sayyidina Ali
disuruh mengharokati Al-Quran. Gara-garanya apa? Gara-garanya ada orang membaca Al-Quran di depan Sayyidina Ali. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Bacanya begitu. Artinya sesungguhnya Allah tidak menghiraukan kepada orang-orang musyrik dan Rasulnya. Kan salah nggih. Tidak memperhatikan. Gara-garanya apa? Dijarkan semua nggih. Karokatnya dijarkan semua. Musyrikina. Akhirnya apa? Jangan begitu baca Al-Quran. Salah itu. Salah. Terus diajari Sayyidina Ali bacanya begini. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Itu yang betul. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Dibaca rofa. Bahwasanya Allah dan Rasulnya sudah tidak memperhatikan lagi, membiarkan orang-orang musyrik. Nah, jadi beda rofa, beda nasab, beda harokat. Al-Quran itu sudah beda artinya. Maka dari itu belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu mushaf sekarang ini sudah komplit ya. Ada apa itu? Ada harokatnya, ada titiknya, ada semua bacaannya itu sudah komplit untuk kita semua. Kalau dibiarkan seandainya Al-Quran itu tetap di zaman Rasulullah itu, mana bisa kita baca? Tidak mungkin kita bisa baca. Tidak mungkin kita bisa baca. Karena itu ya ada yang diterjemahkan Indonesia, ada diterjemahkan Inggris, ada di bahasa Belanda, ada ya diterjemahkan kemana-mana. Tapi yang aslinya tetap asli Al-Quran berbahasa Arab. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ini mintanya 30 menit mintanya 30 menit nih. Ya, mana peringatan nuzul Quran ya. Tak kira ya nek apa itu kultum ngono ya. Mintanya 30 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya kita harus selalu belajar untuk membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkor Al-Quran harfan falahu hasanatun." Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf aja, maka dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bingasri amsalihah, dan kebaikan itu berlipat 10. La aqulu alif lam mim harfan, walakin alif harfan, lam harfan, mim harfan. Alif lam mim itu bukan satu huruf tapi tiga huruf. Jadi alifnya satu huruf berlipat 10, lamnya satu huruf berlipat 10, mimnya satu huruf berlipat 10. Alif lam mim sudah 3 huruf itu nggih. Jadi marilah kita selalu senang untuk baca Al-Quran, belajar Al-Quran gitu. Kenapa? Pahalanya begitu banyak. Dalam hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu kana safi'an yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada si pembacanya di hari kiamat. Nah, butuh kita itu Pak, syafaat itu Pak. Yang paling besar yaitu syafaatnya Al-Quran. Orang masuk surga itu enggak sendirian Pak nggih. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dikirim masuk surga dengan bergerombol-gerombol. Gerombol apa Pak? Berkelompok-kelompok. Oke, berkelompok-kelompok. Ndak ono wong masuk surga sendirian. Ini sendirian. Mau ke mana kamu?
dicegat malaikat nggih. Nah, pasti berkelompok-kelompok. Orang yang ahli tahajud nanti masuk surga berkelompok-kelompok dengan orang tahajud. Orang yang ahli puasa masuk surga dengan orang yang apa? Ahli puasa. Orang yang baca Al-Qur'an nanti juga masuk surga dengan kelompoknya sendiri-sendiri ya. Kemudian orang membaca Al-Qur'an. Jadi berkelompok-kelompok, tidak ada yang sendirian. Makanya enak aja. Apa itu? Ketua kelompoknya nanti yang urus. Yang urus ketua kelompoknya. Kalau yang ngikut ini ngikut aja ya, ngikut aja. Kalau ketua kelompoknya yang urus semuanya. Kita itu yang ikut, kita masuk surga, masuk. Jamaah rahimakumullah. Jadi membaca Al-Quran satu huruf dapat satu hasanah dilipat gandakan 10 hasanah. Oleh karena itu mari kita sekali lagi senang untuk membaca Al-Quran. Sudah khatam berapa kali ini? Sudah khatam berapa kali? Ada yang 1 kali, ada 2 kali, ada 5 kali. Malah ibu-ibu sewenang ini, sewenang asa. Mulai ada yang 3 kali sudah ini di rumah sendirian sambil masak baca Al-Quran Sekarang enak baca Al-Quran semua, di HP juga ada, di tek-tek itu di muskap juga ada. Enak betul lagi sambil masak sambil mendengarkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat Allah yang paling agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan mukjizatnya nabi-nabi yang terdahulu. Kalau Nabi Musa diberi mukjizat tongkat dilemparkan di lautnya menjadi apa? Kering, terbelah. Ya Allah. Ini bahasanya ini, maaf Pak Bibit ya. Lautnya terbelah. Kalau Al-Quran enggak, gitu nggih. Kalau Nabi Isa mukjizatnya bisa menyembuhkan penyakit baros. Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Al-Quran enggak. Kenapa? Karena kalau cuma begitu aja, akhirnya nanti cuma di museum. Gitu nggih? Di museum. Kenapa? Ini loh tongkatnya Nabi Musa. Paling-paling dekatnya museum akhirnya. Kenapa? Dan kalau cuma begitu, maka yang tahu mukjizat itu ya cuma orang-orang yang dikala itu ada di situ. Gitu nggih? Nah, itu terbatas. Kalau Al-Quran ini mukjizat yang paling agung yang tidak bisa dikalahkan dengan yang lainnya dengan dasar logika. Logika. Ngene contoh ajalta ilahan wahidah. Hei Muhammad, masa kamu jadikan Tuhan itu cuma satu? Harusnya kan banyak. Katakannya orang musyrik lagi. Orang-orang musyrik berkata, hei Muhammad, masa Tuhanmu cuma satu? Harusnya kan banyak. Kita ini urusannya banyak. Ada hutang, butuh Tuhan. Minta rezeki, butuh Tuhan. Anak sakit, butuh minta kepada Tuhan. Minta mau apa-apa kan enak kalau Tuhannya banyak Muhammad. Oke, itu katakannya orang musyrik. Dibalik. Hei orang musyrik, kalau kamu Tuhannya banyak, ibarat kamu itu buruh. Ibarat kamu itu buruh. Kalau bosmu itu banyak, yang repot siapa? Yang repot siapa? Ya buruh ya. Ibarat sampai itu hamba buruh. Terus kamu punya bos banyak, bos sana, umpamanya banyak. Yang repot siapa? Ya saya, Pak. Makanya satu aja Tuhannya. Makanya satu aja Tuhannya. Kan enak kalau cuma satu. Diperintah sholat ya sholat aja. Itu perintah puasa aja. Diperintah zakat aja. Diperintah haji aja. Itu
Ya kalau Tuhannya satu kan enak ini. Oh iya ya. Nah, baru ini oh iya ya. Itu baru kan sudah kalah ya. Oh iya ya. Nah, akhirnya jadi begitu itu secara logika. Karena zaman itu peradaban manusia memang terus akan berbeda. Akan berbeda. Mungkin dulu makanya dulu itu di Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada 330 berapa itu nggih? 36 berhala. Ada Lata, ada Muza, Manata. Begitu banyak sebelum Nabi menjadi rasul ya. Akhirnya apa? Ya gitu, kalahnya ya begitu itu. Masa kalau bosmu itu banyak, kamu ndak repot? Kan repot, enaknya ya. Bosnya satu aja, tapi bisa mencukupi gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pun Pak Jalil. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sebagian satu saya contohkan satu mukjizat Al-Quran. Terus di Al-Quran itu ada yang namanya Hunna Ummul Kitab, yang disebut dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu manjur, Pak. Surat Al-Fatihah itu manjur sekali untuk mengobati orang di Fatihah, untuk apa itu, pokoknya dengan Fatihah semuanya itu insya Allah manjur sekali. Dulu orang-orang dulu itu kalau punya masalah datang kepada Mbah Yai. Tahu Mbah Yai kan? Tuan guru datang. Dok, assalamualaikum Mbah Yai, Pak Guru. Anak saya nakal. Terus nopo? Jaluk ijazah. Ngingai apa? Dikasih amalan. Dok, Mbah Yai, ini istri saya kok cerewet Mbah Yai, ndak kuat aku. Nah, akhirnya apa? Oh, dikasih amalan. Sumum bukmun ngumyung fahum lah yarjiun. Ucapno sumum bukmun kok. Bapak yang istri cerewet-cerewet no, sampan subuh karo sumum bukmun nggih. Sumum bukmun ngumyung fahum lah yarjiun. Lah istrinya juga tahu, wah ini aku mau disuwuk ini. Oh, bahaya ini. Aku siap aja di mulutku air. Oh, cukup blut. Aduh, kita repot. Nah, istrinya juga tahu, istrinya juga pernah mondor ke akhirnya kayak gitu. Itu sebagian dari kehebatan Al-Quran. Alhamdulillah perumahan Gemilang ini banyak. Kadang-kadang jam 12 malam kotak-kotak begitu saya, Pak, istri saya belum pulang. Aduh, kalau istri saya belum pulang dari jam 1, suami saya hilang. Suami hilang kok ke rumah saya Pak Jalil. Nyapor yang dari Pak RT loh. Itu aduh, kadang-kadang itu ya itu Pak. Ini anak saya belum pulang, anak saya nakal. Oh ya gue sak manjur ya tak aku kasih ya manjur apa ora manjur kok kasih pokoknya itu. Alhamdulillah ini masih apa loyal dengan namanya alhamdulillah. Kadang-kadang dan saya itu kalau diketuk jam 4, jam 2, jam 1, insya Allah saya juga bangun insya Allah loh nggih. Dan insya Allah bangun. Banyak Pak Jalil itu Pak masalah itu. Mau Pak Jalil tian bibel mau bangun dimarahi istrinya nanti. Kalau saya bebas di sini istri saya enggak bebas Pak Jalil saya Pak. Oke, insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi barokah. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jamiyah. As-salatu jamiyah. As-salatu